Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan membahas materi ekologi. Sebelumnya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hubungan komponen biotik dengan abiotik dan komponen biotik dengan komponen biotik lainnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan aliran energi dalam ekosistem menjadi sebuah rantai makanan. Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ekologi yang pertama ada komponen ekosistem, yang kedua ada komponen abiotik dan biotik, yang ketiga ada interaksi antar komponen ekosistem, yang keempat ada macam-macam ekosistem, dan yang terakhir ada aliran energi dalam ekosistem. Dari awal saya sudah menyinggung mengenai ekosistem. Nah, kalau ekologi itu apa? Ekologi secara luas berarti cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai ekosistem, makhluk hidup, dan lingkungan. Kajian bidang ilmu ini mempelajari hubungan timbal balik antara biotik dan abiotik di dalam suatu ekosistem. Di sini terdapat peta konsep mengenai subbab materi dalam ekosistem yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dan dilanjut pertemuan pekan depan. Di dalam gambar ini, apa saja komponen-komponen biotik dan abiotik yang menyusun ekosistem di darat tersebut? Nah, komponen biotiknya itu meliputi kanguru, tumbuhan, burung, siput, katak, dan jamur. Sedangkan komponen abiotiknya itu apa? Meliputi tanah, sinar matahari, dan bebatuan. Sudah jelas terlihat ya apa saja yang merupakan komponen biotik dan apa saja yang merupakan komponen abiotik yang menyusun ekosistem di darat maupun di perairan, baik itu perairan di air tawar maupun perairan laut seperti itu. Next, kita masuk ke materi pertama, yaitu ada komponen ekosistem. Nah, apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, serta terdiri dari berbagai unsur yang membentuk tata lingkungan. Komponen ekosistem mencakup komponen abiotik dan biotik. Apa itu komponen abiotik dan biotik? Kita bahas di slide selanjutnya. Ada komponen abiotik dan biotik. Nah, komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Di sini digarisbawahi makhluk hidup yang ditandai apa? Dia bernyawa, dia bernafas, dan dia juga tumbuh dan berkembang. Ya, itu ciri khas dari makhluk hidup. Nah, di dalam komponen biotik ini terdapat produsen. Produsen ini biasanya yang berperan itu tumbuhan, ya. Organisme yang mampu mensintesis senyawa organik dari bahan senyawa anorganik dengan bantuan energi matahari. Biasanya produsen bersifat autotrof karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya ada konsumen. Nah, konsumen ini sifatnya heterotrof karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Biasanya yang berperan sebagai konsumen merupakan hewan dan manusia, ya. Karena konsumen ini memperoleh bahan makanan dari organisme yang lain. Selanjutnya ada dekomposer atau pengurai, ya. Biasanya mikroba kecil yang mampu merombak sisa produk organisme yang telah mati dan menjadi senyawa anorganik. Nah, sedangkan detrivor, organisme yang memakan serpihan-serpihan organik dari suatu organisme. Bedanya detrivor dengan dekomposer, kalau dekomposer itu dia memakan organisme yang telah mati, namun dia uraikan menjadi senyawa anorganik. Beda ya sama detrivor. Kalau detrivor hanya memakan serpihan-serpihan organisme yang telah mati, seperti itu ya.
Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan, komponen biotik dibagi menjadi autotrof dan heterotrof ya. Seperti yang sudah saya bahas tadi, autotrof itu organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri ya. Contohnya tumbuh-tumbuhan hijau. Dan heterotrof konsumen atau organisme yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Biasanya dia berbagai jenis hewan. Nah, selanjutnya di sini ada komponen abiotik. Jangan tertukar ya, biotik dan abiotik. A itu berarti tidak atau tidak bisa, tidak. Itu ya. Komponen abiotik merupakan komponen materi yang tergolong makhluk tak hidup. Berarti dia tidak bernyawa, dia tidak bernafas, dan dia tidak tumbuh dan berkembang. Ya, seperti tanah, air, bebatuan, cahaya matahari, kelembapan dan suhu, iklim dan cuaca. Nah, kita bahas ke subbab yang ketiga, ada interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di sini ada interaksi antar komponen biotik dengan biotik. Berarti komponen makhluk hidup dengan komponen makhluk hidup. Yang pertama ada interaksi antar organisme. Semua makhluk hidup selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Nah, di sini ada kategori nih atau penggolongan. Di sini ada netral, ada predasi, ada parasitisme, ada komensalisme, ada mutualisme ya. Nah, netral ini maksudnya hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dengan organisme yang lain ya dalam habitat yang sama. Biasanya juga netral ini tidak menguntungkan dan tidak merugikan salah satu organismenya. Contohnya seperti pada capung dan sapi. Mereka tidak saling mengganggu dan mereka tidak saling diuntungkan dan menguntungkan, dan juga tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Nah, untuk predasi ini hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Nah, hubungan ini tuh sangat erat karena kalau tidak ada mangsa, predator tidak akan hidup. Contohnya seperti pada harimau dengan mangsanya yang berupa kijang, rusa, kelinci, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada parasitisme. Parasitisme itu hubungan antar organisme nih yang berbeda jenis. Dan biasanya ya kalau parasitisme ini keduanya merasa dirugikan karena ada salah satu organisme yang mengambil makanan dari hospes atau inang yang ditungganginya, seperti pada benalu dengan pohon mangga. Terus ada cacing pita pada hewan babi, sapi, dan manusia ya. Itu sangat merugikan karena bisa mengambil sari-sari makanan dari organ-organ yang menjadi tempat hidup mereka, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada komensalisme. Biasanya hubungan antar dua organisme ini ada yang merasa diuntungkan, tapi spesies lainnya tidak merasa dirugikan. Seperti contohnya pada ikan hiu dengan ikan remora kecil. Biasanya ikan remora ini selalu mengikuti ikan hiu. Fungsinya apa sih ikan remora ini kok mengikuti ikan hiu terus? Ya, ikan remora biasanya suka membersihkan karang-karang pada ikan hiu dan sebagai tempat berlindung dari musuh, sedangkan si hiunya tidak merasa dirugikan dengan keberadaan si ikan remora pada tubuh yang menempel pada tubuhnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada mutualisme. Biasanya hubungan antar dua organisme ini kedua belah pihak merasa diuntungkan ya, seperti contohnya bunga dan lebah. Jadi lebah membantu bunga untuk proses penyerbukan, seperti itu. Dan lebah pun mendapat sari-sari makanan dari si bunga. Yang kedua ada interaksi antar populasi ya. Jadi populasi juga dengan populasi yang lainnya pasti terjadi interaksi secara langsung maupun tidak langsung ya dalam sebuah komunitas. Contohnya alelopati dan kompetisi. Nah, alelopati bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya pada jamur penicillium
yang dapat menghasilkan antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Bisa juga contohnya seperti tumbuhan walnut yang dimana tumbuhan ini tuh menghasilkan zat berupa racun yang menghambat atau menghindari atau memblok tumbuhan lain yang berada di sekitarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kompetisi. Kompetisi ini bila antar populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Nah, biasanya apa yang diperlukan ini seperti contohnya memperoleh makanan, memperoleh daerah kekuasaan atau wilayah teritorial, dan pasangan ya. Biasanya contohnya itu persaingan hewan jantan untuk memperebutkan wilayah teritorial dia atau pasangannya gitu ya. Nah, yang ketiga ada interaksi antar komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Nah, kategorinya ada komunitas sawah dan sungai yang meliputi padi sebagai produsen, belalang, burung, ular sebagai konsumen, dan gulma. Nah, selain interaksi antar komponen biotik dan biotik, di sini juga terdapat interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Berarti kan komponen hidup dengan komponen tidak hidup ya. Nah, interaksi ini tuh menghasilkan aliran energi ya yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Nah, selain aliran energi juga dalam ekosistem tersebut terdapat struktur atau tingkat trofi, keanekaragaman biotik serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Ya, jadi interaksi antar komponen biotik dengan abiotik itu menciptakan keseimbangan ekosistem. Seperti itu. Next. Di sini ada macam-macam ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibagi menjadi air tawar maupun air laut. Nah, di sini ada ekosistem darat. Berdasarkan letak geografisnya atau garis lintang, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Apa itu bioma? Bioma merupakan ekosistem darat yang memiliki kekhasan pada wilayah tertentu dan biasanya dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan atau yang banyak di wilayah tersebut. Jenis-jenisnya contohnya nih ya, pada bioma gurun. Nah, gurun itu kan identiknya vegetasinya itu kan dominannya oleh tumbuhan kaktus seperti itu. Karena di gurun itu dipenuhi oleh padang pasir dan airnya sedikit, curah hujannya juga bisa dikatakan rendah seperti itu ya. Jadi identiknya gurun itu apa? Vegetasi kaktus seperti itu. Nah, yang selanjutnya bioma padang rumput. Nah, pada padang rumput mungkin didominasi oleh jenis vegetasi tumbuhan yang lain seperti itu ya, dan pada bioma-bioma lainnya yang pasti mempunyai ciri khas dominan oleh jenis vegetasi yang sangat menonjol pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ekosistem perairan ya. Ini yang pertama ada ekosistem air tawar. Di air tawar itu terdapat organisme nih, ada plankton, ada nekton, neuston, perifiton, dan bentos ya. Ini tingkatan hewannya. Biasanya juga bentos ini merupakan hewan yang hidup di dasar perairan, bentos dasar gitu ya. Bisa dilihat nih di gambar ini, keberadaan hewannya itu entah itu ada di permukaan, entah itu ada di tengah, atau dia ada di dasar seperti itu ya.
Hampir semua filum hewan terdapat di air tawar. Tumbuhan ganggang sangat mendominasi air tawar ini. Penetrasi atau masuknya cahaya itu kurang ke dalam air ya, terpengaruhi oleh iklim dan cuaca, contohnya pada danau dan sungai. Nah, pada ekosistem perairan laut nih, dia cirinya itu memiliki kadar garam atau halofil yang tinggi, beda dengan air tawar ya. Nah, ekosistem ini tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, bisa dibagi menjadi beberapa zona ya. Di sini ada zonanya dan kedalamannya juga ada. Kalian bisa lihat dan mempelajarinya. Next. Di sini ada ekosistem estuari atau muara. Muara itu kan pertemuan air tawar dengan air laut ya. Biasanya di muara ini didominasi oleh tumbuhan bakau atau mangrove ya. Tuh, memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi seperti itu. Nah, selanjutnya ada ekosistem pantai yang mencakup 3 unsur: tanah di darat, air di laut, dan udara. Yang selanjutnya ada ekosistem buatan. Buatan atau adanya intervensi atau campur tangan manusia ya. Dia terbentuk karena adanya rekayasa manusia atau dibuat oleh manusia. Keanekaragamannya sangat rendah, baik itu dari populasi tumbuhan ataupun hewannya. Contohnya pada bendungan, sawah irigasi, tambak, lading, dan kebun teh. Yang terakhir ada aliran energi dalam ekosistem. Apa itu aliran energi? Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, lalu ke konsumen primer, lanjut ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba di dalam tanah. Siklus ini berlangsung di dalam satu ekosistem. Nah, berdasarkan tingkat trofitnya, konsumer dibedakan atas konsumen primer atau herbivora, konsumen sekunder atau karnivor, konsumen tersier atau karnivor puncak, dan omnivor atau pengecualian. Nah, nanti tingkat trofik ini kita akan bahas lebih mendalam pada pertemuan pekan depan, yaitu subbab mengenai piramida ekologi gitu. Di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dari kedua gambar ini kita bisa membedakan ya. Nih, rantai makanan merupakan perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi kata kuncinya rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu ya. Jadi kita bisa lihat di gambar sini ya, dari produsen yaitu tumbuhan, baik itu rumput, padi, ataupun yang lain, dimakan oleh konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, sampai menjadi pengurai ya, pengurai. Terus siklus ini terus berlangsung. Nah, di dalam satu rantai makanan terdapat jaring-jaring makanan nih, gitu ya. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Bu, apa bedanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Toh sama aja kok proses makan dan dimakan. Nah, betul. Jadi bedanya pada rantai makanan, organisme itu hanya memakan satu jenis organisme saja. Namun, pada jaring-jaring makanan, organisme itu memakan organisme lain tidak hanya satu jenis, tapi bisa dari berbagai jenis. Ya, bisa dilihat dari gambar ini. Tumbuhan ini bisa dimakan oleh dua spesies hewan atau konsumen seperti itu. Nah, lalu konsumen yang satunya ini bisa dimakan oleh konsumen kedua yang dari berbeda spesies, ya kan? Dari berbeda jenis, tidak hanya dari satu jenis saja, seperti itu ya. Bisa kita lihat ya, ini jangkrik ini bisa dimakan sama katak atau sama ayam. Terus si ulat ini bisa dimakan oleh ayam dan katak, gitu ya. Dan si burung burung elang juga bisa memakan
katak dan bisa memakan ayam, seperti itu. Jadi satu organisme itu bisa memakan lebih dari satu jenis organisme lain, seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas penjelasan yang saya berikan. Kalau ada yang merasa masih bingung, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan apabila ada kesalahan saya dalam penyampaian materi. Saya harap kalian semuanya dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, dan selalu di rumah saja bila tidak ada keperluan yang mendesak untuk keluar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.